Kebanyakan ya diajak pakai helikopter. Oke. Terutama waktu di eranya Kennedy kan. Oh, JFK. JFK, Bapak kan ini sekali nyobat sama Kennedy. Jadi waktu Bapak datang sama Kennedy diajak keliling-keliling nih. Nah itu Bapak naik helikopter kepresidenan Amerika. John, kok helikopter kamu nih enak bener ya, bagus gitu. Kennedy ngomong, brother mau helikopter ini. Itu ditawarin, Pak? Tawarin. Terus? Emangnya kenapa? Kalau mau ambil aja bawa pulang. Kawan Nexia, kembali lagi bersama kami, dan kali ini saya juga sudah bersama dengan tamu yang sangat spesial dan sangat luar biasa. Mungkin di luar dugaan kita dan belum pernah kita ajak sebelumnya untuk berdiskusi mengenai helikopter. Dan beliau ini sangat luar biasa, dari kecil memiliki pengalaman yang mendalam tentang dunia kedirgantaraan, khususnya mungkin helikopter juga. Dan langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Guntur Soekarno Putra. Pak Guntur, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Wah, terima kasih Pak. Kesempatan ini sudah menerima kami untuk berbincang mengenai helikopter, mungkin sedikit Pak dari cerita Bapak. Pak, mungkin boleh nggak sih Pak cerita, Bapak ada nggak sih Pak kayak pengalaman atau pengalaman saat pertama kali tahu tentang helikopter itu? Silakan. Baik, sebelum saya mulai, ini untuk pemirsa nih. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Guntur Soekarno. Tapi lebih akrab dipanggil Mas To. Nah, saya di sini mendapat kehormatan diwawancara mengenai sebenarnya masalah penerbangan ya, tapi khusus kayaknya mau difokuskan kepada masalah helikopter. Memang saya dari kecil itu senang senang pesawat terbang. Nah, sedangkan helikopter ini kan sama sekali nggak punya sayap dia ya. Jadi untuk saya juga menarik sekali itu. Di ruang kamar almarhum Bung Karno, di sebelah luarnya itu, kalau kita mau masuk, itu ada satu lemari. Isinya buku-buku, macam-macam buku. Termasuk juga penerbangan. Nah di situ ada buku, mungkin Rahmat atau Nak Rahmat nih, pernah dengar Jane's Aircraft in the World. Itu buku tuh isinya pesawat apa, nanti penjelasannya panjang, lebar, apa segala lengkap itu. Udah, jadi saya suka lihat-lihat, cari-cari buku apa aja yang saya seneng gitu. Nah, ketemulah buku tentang aircraft itu. Nah, di situ saya pertama kali tahu bahwa ada kapal terbang, tapinya nggak punya sayap. Oke, wah keren banget Pak. Pak, ternyata ya saya baru tahu juga ternyata dari almarhum orang tua Bapak juga sudah ada berkecimpungan ya di kedirgantaraan ya, mungkin khususnya helikopter juga gitu. Oh iya, kalau Bapak sih emang udah tahu ada helikopter, karena di luar negeri kan sering oleh kepala negara setempat gitu, kebanyakan ya diajak pakai helikopter. Oke. Terutama waktu di eranya Kennedy kan. Oh, JFK. JFK, Bapak kan ini sekali nyobat sama Kennedy. Jadi waktu Bapak datang ke Amerika, ke Washington, ketemu sama Kennedy diajak keliling-keliling nih. Nah itu Bapak naik helikopter kepresidenan Amerika. Namanya kan kalau helikopter kepresidenan Amerika tuh Marine One. Oh, Marine One ya? Marine One. Nah itu diajak sama Kennedy keliling-keliling ya. Nah terus ceritanya setelah ya mungkin di dalam ngobrol, John, kok helikopter kamu nih enak bener ya, bagus gitu. Terus tempatnya juga luas, belakang pakai sofa segala macam gitu. Kennedy ngomong brother mau helikopter ini. Itu ditawarin Pak? Tawarin. Terus emangnya kenapa? Kalau mau ambil aja bawa pulang.
Ngasihnya helikopter ya? Hah? Ngasihnya helikopter? Helikopter. Kan Sikorsky itu. Iya, Sikorsky. Sikorsky. Nah udah, terus ya mau dong. Udah kalau gitu, setelah itu ya udah terus Sikorsky dibawa ke Jakarta, Indonesia. Tapi oleh Bapak tidak dijadikan milik pribadi, tapi dimasukkan ke jajarannya helikopternya Auri. Oh, untuk Angkatan Udara Republik Indonesia? Angkatan Udara Republik Indonesia. Pada saat itu? Pada saat itu, gitu. Menarik banget ya. Nah, Pak, ini tapi saya juga pengen tahu nih, kalau mungkin ya, kan mungkin pada saat tahun 50, 60-an kita ya dapat dikatakan baru merdeka Pak ya, pada saat itu. Tapi mungkin saya nggak tahu di zaman itu apakah jumlah helikopter, jumlah pesawat itu sudah banyak. Mungkin Pak Guntur boleh nggak sih Pak cerita, kapan sih pertama kali Bapak ngelihat helikopter dengan kasat mata sendiri Pak? Itu tahun berapa ya? Tahun 55 saya kelas berapa gitu. Ya. Jadi untuk pertama kali, jadi Bapak itu kan tiap minggu atau ya hampir tiap minggu selalu ke Bogor kan. Waktu dulu kan naik mobil nih, naik mobil. Tapi pada satu saat Bapak kok udah harinya mau ke mana Bogor, kok persiapan mobil nggak ada. Terus pengawal juga masih santai-santai aja gitu kan. Malah yang siap tuh ajudan. Nah, terus tiba-tiba ini ada helikopter turun ke lapangan rumput tuh antara Istana Merdeka sama Istana Negara. Padahal di situ kan ada pohon yang besar semacam pohon beringin, ada pohon flamboyan, ada pohon apa. Tapi nggak tahu tuh helikopter tuh bisa nyelip-nyelip gitu terus turun di itu, di lapangan rumput itu. Bisa mendarat di tempat yang sempit sekalipun ya helikopter. Wah, iya sih. Nah, waktu itu, saya baru ngeh bener bahwa ajudan Bapak yang dari Auri itu namanya dipanggilnya Jum Sumarsono. Jum Sumarsono. Sumarsono. Oh, Bapak helikopter Indonesia Land Rover. Ya, nantinya. Tapi waktu itu dia kalau nggak salah pangkatnya Letnan 1 kalau nggak salah. Jadi beliau itu mantan ajudan Bung Karno Pak ya? Wah, tokoh helikopter Indonesia. Oke, lanjut Pak. Nah, jadi mendarat, yang turun kok ajudan, saya panggilnya kan Om Yum. Om Yum atau Om Marsono, loh bisa ini nyetir helikopter. Dia cuma ini aja kasih lihat apa nih? Wing. Penerbang ya? Wing penerbangnya aja. Nah helikopternya itu kita kalau bilangnya helikopter bel capung. Bel capung ya? Jadi yang ini badan, sini kepalanya bulat gitu kan. Itu hanya bisa buat 2 orang sebetulnya. 2 orang udah. Terus Bapak yang tadinya santai nunggu itu bilang udah ya tok Bapak ke Bogor. Keren Pak ya. Jadi itu waktu itu kisahnya mungkin ya itu helikopter militer Pak ya atau? Oh iya itu Auri, logonya Auri. Oke, nah Pak ini tapi saya mau minta pandangan sedikit dari Pak Guntur ya, Pak Tok mungkin enaknya bilangnya. Kita kan lihat nih kalau dari Bapak dibesarkan dari lingkungan ya kepresidenan, tentu nggak lepas dari militer, dan kita juga lihat di saat ini di Indonesia secara luas memang helikopter itu kebanyakan di kalangan sipil ataupun militer. Sipilnya masih sedikit. Nah kalau menurut dari Pak Guntur sendiri, perlu nggak sih Pak kita orang sipil nih untuk mungkin untuk bisnis atau untuk apa helikopter itu Pak? Silakan. Kalau menurut saya sih bukan perlu, amat sangat perlu, terutama untuk evakuasi kalau ada kecelakaan. Atau evakuasi kalau ada gunung berapi mau meletus atau gimana. Oke, Pak, tadi memang Bapak terima kasih sudah mengatakan kita memang sangat perlu helikopter. Nah, ini kan kami hadirnya Heli Expo Asia atau HEXI ya. Ini kan juga salah satunya ya kami memamerkan helikopter sipil ataupun militer untuk kebutuhan komersil di Indonesia. Ini sebagai bagian dari untuk memajukan industri dirgantara, khususnya helikopter. Kalau dari pandangan Pak Guntur dengan adanya event seperti ini tuh bagaimana ya Pak? Ya bagus dong.
Apalagi diadakannya di Indonesia. Oh. Iya, ini kan event internasional. Ah. Nah, saya harapkan ya segala macam tipe helikopter tuh ada di situ gitu. Oh. Bukan hanya sipil atau apa militer, tapi kalau perlu ya itu combat helikopter yang sekarang ini kan udah dilengkapi oleh apa rudal atau apa roket segala macam juga dipamerkan gitu. Attack helikopter gitu-gitu Pak ya. Jadi lebih menarik gitu dipamerkan. Iya. Dan supaya anak-anak muda nih terutama tertarik gitu untuk datang Ke Heli Expo Asia Pak ya. dan gimana caranya misalnya ada apa pengunjung datang dengan tiket yang murah lah gitu, bisa diajak naik helikopter ya berapa keliling gitu di Cengkareng situ darat. Dan iya Pak, memang ada tiket dari beberapa itu kalau beruntung, jadi weekdays 25.000 dan weekend 30.000 Pak. Dan itu kalau beruntung diundi, beruntung berkesempatan untuk terbang naik helikopter gratis Pak. Tapi 12 menit aja. Tapi 12 menit udah jauh tuh. Jauh ya Pak, betul Pak. Jauh. Lumayan experience yang didapatkan itu. Itu dia tadi kawan Hexia, perbincangan kita yang sangat asyik dan banyak sekali kita berbicara mengenai bahkan sejarah yang saya sendiri belum tahu. Mungkin kawan Hexia juga di sini atau Hexiators juga banyak belum tahu tentang ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Guntur, dan sangat menarik sekali tadi Pak ya. Terima kasih Pak sekali lagi. Dan kawan Hexia, Hexiators, jangan lupa untuk datang ke Heli Expo Asia di Cengkareng Heliport 26 sampai 30 Juni 2024.